Selamat datang di channel saya, CTEX. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan pemrograman ESP32 dengan DHT11 menggunakan Blink.io. Oke, langsung saja untuk alat dan bahannya. Yang pertama tentu adalah ESP32 ya. Di sini saya menggunakan ESP32 WIROM yang 30 pin seperti ini. WIROM. Oke, berikutnya ada DHT11 3 pin ya, ini dalam bentuk modul. Terus berikutnya ada kabel jumper, secukupnya mungkin 3 biji aja ya, karena kita cuma menggunakan 3 pin saja. Selanjutnya adalah kabel USB. Oke, kita menggunakan USB biasa. Berikutnya adalah project board. Kita pakai project board yang kecil aja. Oke, kita mulai untuk perangkaiannya. Pertama untuk ESP32 nya kita rangkai ya, seperti ini. Jadi kita sisakan jalurnya seperti ini ya. Soalnya di sini itu sudah mepet, nggak bisa. Untuk berikutnya kita tancapkan juga DHT11 nya. Oke, seperti ini ya. Pastikan benar-benar menancap. Untuk berikutnya kabel jumper. Oke, kita tata dulu untuk kabelnya. Oke, seperti ini ya. VCC pada VCC 3 volt, ground pada ground, dan pin GPIO D4 untuk pin digital pada DHT11. Oke, cukup, dan bisa kita tancapkan kabel USB nya. Oke. Berikut silakan masuk ke website blink.console di Google Chrome atau pada link yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Baik, untuk selanjutnya kita pencet new templates. Lalu kita bisa mengisi nama untuk device yang akan kita buat. Oke, saya akan membuat namanya menjadi DHT11.blink saja ya. Untuk hardwarenya di sini ada beberapa pilihan, namun kita hanya menggunakan ESP32 untuk percobaan kali ini. Dan koneksi wifi-nya kita menggunakan wifi. Ini ada beberapa opsi ya untuk koneksinya.
yang bisa kita gunakan. Oke, pada deskripsi ini bebas ya, bisa diisi atau tidak diisi, jadi terserah, tidak akan berpengaruh kepada program. Untuk berikutnya silahkan klik done. Baik, untuk berikutnya kita sudah masuk ke dalam device yang sudah kita buat ya. Untuk dapat menjalankan device ini, kita harus menyelesaikan 4 poin ini ya. Yang pertama ada konfigurasi template, setup data stream, setup web dashboard, dan add fire device. Yang dimana jika mereka sudah tercentang semua, maka baru kita bisa menjalankan device tersebut. Untuk yang pertama kita set data streamnya dulu ya. Kita tambahkan new data stream, virtual pin. Nah, di sini untuk integer sendiri itu sebagai data untuk sensornya ya. Karena kita menggunakan DHT11 maka digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Untuk yang pertama ini kita mengukur suhu dulu ya. Untuk warnanya bisa kita sesuaikan, bebas sesuka hati. Saya menggunakan warna hijau aja. Untuk pinnya, ini adalah pin virtual, kita bebas bisa menggunakan pin mana saja selama pin itu tidak digunakan. Untuk data tipenya kita pakai double. Unitnya kita pakai Celsius karena satuan dari suhu adalah Celsius. Oke, bentar, di mana ya? Oh, ini dia. Oke, ini adalah batas minimal dan maksimal pengukuran sensor. Untuk desimalnya 0,00 di belakang angka ya. Untuk default value-nya biarkan saja, tidak apa-apa. Lalu kita create. Oke, setelah kita create maka akan tersimpan di data stream ini ya. Dan ini ada beberapa data yang sudah kita isi tadi. Oke, untuk selanjutnya nanti kita buat data seperti ini, mirip seperti ini. Kita tambahkan virtual pin. Integer ini kita ganti kelembapan. Untuk warnanya kita sesuaikan lagi. Saya ingin pakai warna ini aja, hitam ya. Selanjutnya untuk pinnya, pin 5. Jika pinnya sudah digunakan maka tidak dapat digunakan lagi ya. Kita gunakan double lagi. Units kita gunakan persen. Karena kelembapan diukur berdasarkan presentasinya ya, berapa persen seperti itu. Oke, bentar, di mana ya? Oh, sudah. Untuk batas minimal dan maksimal sama seperti suhu ya, di 0 sampai 100. Desimalnya juga sama, default work. Oke. Langsung saja kita create. Oke, sekarang sudah jadi ya, dua data suhu dan kelembapan. Oke, kita save. Kita kembali ke web dashboard. Ya, kita tambahkan ini untuk widget-widgetnya ya. Ada beberapa pilihan widget. Ada banyak sekali ya. Ini namun ada yang berbayar. Lebih banyak yang berbayarnya karena memang di Blink ini cukup terbatas ya widget-widgetnya. Jadi jika ingin menggunakannya mungkin kalian bisa berlangganan ke Blink. Namun untuk kali ini kita cukup menggunakan widget yang sederhana ya, karena cuma untuk pengukuran saja kita pakai GAUG ini. Caranya cukup kita tarik. Nah, jika sudah kotak kecil tinggal kita lepaskan. Oke, kita sesuaikan, kita tarik lagi, lepaskan lagi,
Oke, sekarang dapat kita sesuaikan lagi ya. Oke, untuk pengaturannya ini kan ada tanda pengaturan di tengah-tengahnya, bisa kita pencet. Lalu kita beri nama. Untuk yang pertama kita beri suhu. Untuk data streamnya kan tadi sudah kita isi ya, jadi di sini kita tinggal ambil aja itu data suhu. Oke, di sini untuk batas maksimal dan minimumnya bisa kita atur lagi. Ini untuk pengaturan warna juga bisa kita atur lagi ya. Jika sudah, bisa kita save nantinya. Untuk berikutnya hampir sama ya. Tadi kita tinggal ambil aja data kelembapannya masuk ke GUI yang satu ini. Oke, kelembapan kita ambil. Oke, jika sudah cukup ya kita tinggal kita save aja, karena nggak ada yang bisa kita rubah lebih banyak lagi ya kalau sudah masuk ke GUI ini. Untuk selanjutnya kedua data bisa kita save ya, tinggal klik save aja. Nah, ini adalah data yang sudah kita buat tadi ya. Sekarang bisa muncul lah, kita kembali ke home. Oh, ternyata masih kurang satu ya, ada device ada yang belum kita kerjakan. Oke, kita pencet, kita beri nama data yang sama aja, DHT11 blink, kita create. Oke, sekarang sudah muncul auto tokennya ya. Auto token ini penting untuk kita dapat berkomunikasi dengan microcontroller, antara blink dengan microcontroller. Maka data ini harus kita simpan terlebih dahulu ya. Bisa kita copy, karena data ini tidak boleh sampai hilang. Kita masuk ke notepad aja untuk menyimpannya. Oke, kita simpan di sini. Oke, juga sudah tersimpan. Ini ada data yang sudah kita simpan tadi ya. Untuk berikutnya adalah masuk ke program. Kalian bisa mengambil program ini di link deskripsi video di bawah ini ya. Di program ini sudah saya beri penjelasan di tiap-tiap lainnya dalam bahasa Indonesia, jadi lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Oke, untuk yang pertama, template name dan auto token yang sudah kita copy tadi bisa kita ganti ke atas ini ya. Kita copy balik ke sini sebagai komunikasi microcontroller kepada ESP32. Oke, langsung saja kita buka notepad. Ini data template name dan auto token yang sudah kita paste di sini tadi, kita masukkan ke sini. Oke, sudah ya. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa data seperti konfigurasi WiFi. Ini harus WiFi yang kalian gunakan ya. Jadi WiFi HP dan laptop itu harus sama, terhubung WiFi-nya ya. Oke, bisa kalian lihat di sini. Ini V5 dan V6, di mana T adalah temperatur, H untuk humidity atau kelembapan. Ini adalah pin digital yang sudah kita isi di data stream tadi ya. Ini harus sama
dan sesuai dengan yang ada di data stream tadi. Oke, ini untuk kecepatan uploadnya kita harus samakan dengan yang ada di tools ini ya. Kalau nggak sama nanti programnya akan bermasalah. Oke, saya rasa sudah cukup untuk programnya. Bisa kita lihat lagi untuk portnya, port 4 ya. Biasanya tiap laptop itu berbeda. Oke, DA modulnya kayak saya pakai WIROM, DA modul ESP32. Mungkin bisa disesuaikan dengan ESP yang kalian gunakan. Kalau berbeda nanti juga akan berpengaruh di programnya. Untuk defaultnya 4 MB with SPIFFS ya. Untuk yang lain sama. Oke, langsung kita upload saja. Oke, kita tunggu mungkin agak lama ya, tergantung kadang SP32 itu ada sedikit keeroran. Oke, program sudah berhasil diupload ya. Untuk berikutnya kita masuk ke blink.console lagi. Kita lihat statusnya di sini, ternyata sudah online, berarti program sudah berhasil diupload ke ESP32 dan ESP32 sudah berhasil berkomunikasi dengan Blink. Baik, oke, untuk selanjutnya silakan kita masuk ke aplikasi Blink yang ada di handphone kita. Untuk masuk ke aplikasi Blink yang ada di handphone kita ini, agar bisa berkomunikasi dengan Blink yang ada di laptop atau komputer kita, maka kita harus menggunakan akun yang sama yang sudah kita masukkan. Untuk berikutnya bisa kita pencet di HT11 Blink-nya. Kita tambahkan widget dengan cara mengeklik tombol kunci Inggris di situ ya. Lalu kita bisa klik tombol tambah di sini untuk menambahkan widget. Ya, ini ada beberapa pilihan widget yang sama seperti yang ada pada blink.console. Namun kita hanya menggunakan widget yang sama yang sudah kita pilih tadi, yaitu Go. Kita pilih lagi tombol plus ini, kita pencet. Kita cari lagi Go ya, karena kita menggunakan suhu dan kelembapan. Oke, untuk yang pertama bisa kita langsung. Ya, di sini kita tinggal menambahkan data streamnya ya, karena data streamnya tadi sudah kita atur di blink.console, maka di sini kita tinggal menambahkan saja. Oke, yang pertama kita suhu ya, jadi sama caranya. Lalu di sini kita bisa mendesainnya. Nah, kita bisa mengaturnya, ada beberapa ini agar teksnya di tengah, di samping. Fontnya bisa kita sesuaikan, besar, kecil, sedang. Namun saya gunakan auto saja. Ini juga bisa di mode dark ya, tapi tidak nyaman pakai putih aja. Oke, kita bisa langsung keluar. Untuk berikutnya di kelembapan bisa langsung saja kita pencet. Caranya sama ya, kelembapan, pencet.
Desainnya bisa kita sesuaikan lagi. Oke, langsung auto saja. Oke, untuk yang berikutnya bisa langsung klik kiri atas. Oke, lah ini sudah berjalan ya, berarti kita sudah berhasil menghubungkan ESP32 dengan Blink yang ada di handphone. Oke, di sini ada beberapa data ya, yaitu data suhu dan data kelembapan. Di sini berarti kita sudah berhasil melakukan pemrograman pada ESP32 sehingga dapat berkomunikasi dengan website Blink, sehingga dapat menampilkannya secara real time pada handphone kita. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.